Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath wa tamassuk bi kitabillah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair wa ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wa 'allamna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Ya Fattah ya 'Alim ya Fattah ya 'Alim iftah lana futuhan qariban ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Menyambung pengajian kita yang telah lalu dalam membaca kitab Ta'lim lil Muta'allim dari Imam Az-Zarnuji. Sudah kita masuki pembahasan yaitu tentang pembahasan pengertian hakikat ilmu dan fikih serta keutamaannya. Nah, itulah sudah kita masuki kemarin. Dan terakhir pembahasan kita ialah apapun itu, segala sesuatu yang menjadi proses atau menyampaikan kepada perkara wajib, maka itu hukumnya wajib. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Jadi segala proses apapun itu yang berkaitan di dalam menuntut ilmu itu menjadi wajib. Apa salah satunya? Supaya mendapat ilmu di dalam menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu ini wajib hukumnya. Salah satunya bersungguh-sungguh. Tak ada orang yang dapat ilmu tidak bersungguh-sungguh, tak ada. Laisal mar'u yuladu 'aliman. Tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, tidak ada. Nah, jadi apapun itu, segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam proses menggapai atau mendapatkan ilmu itu, yang mana menuntut ilmu ini wajib, maka proses itu juga menjadi wajib. Nah. Terus sampai dikatanya qila li Muhammad bin al-Hasan rahmatullahi alaihi. Qila ditanya di Muhammadin kepada Muhammad bin Hasan rahmatullah, semoga merahmati alaihi atasnya. Jadi ada yang bertanya kepada si Imam Muhammad bin Hasan, apa katanya? Lima la ala tusannifu kitaban bizuhdi. Kenapa engkau tidak mengarang sebuah kitab tentang zuhud? Zuhud ialah suatu sifat yang tidak cinta kepada dunia, atau tidak ada sedikit pun perkara atau kecintaan di dalam hatinya tentang dunia. Dunia hanya di dalam genggaman tangannya saja atau seperlunya saja. Bukan berarti orang yang zuhud
Sudah, tak ada mikir lagi nak kerja, tak ada mikir lagi nak cari rezeki, tak ada mikir lagi ya nak bikin rumah atau segala apapun itu yang perkara berkaitan dengan dunia. Bukan seperti itu. Berapa banyak kita lihat ulama-ulama, para sahabat yang mana sifat-sifat mereka diakui, kesolehannya termasuk zuhud tadi, yang tidak cinta kepada dunia. Tapi mereka banyak kaya raya, ya, punya tahta, punya segala-galanya. Jangankan ulama atau orang-orang soleh, Nabi saja ada, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, kayo, ya. Cuman dunia bukan di dalam hatinya. Dunia hanya di genggaman tangannya saja. Kapanpun dia mau genggam, kapanpun dia buang, terserah. Ya. Cuman kalau misalnya dunia itu tersimpan di dalam hati, nah ini yang sulit. Ya, bila hilang, ya, gila datang, kecewa datang. Itu kalau simpan di dalam hati. Itu namanya zuhud. Yang terpenting ya, zuhud itu di dalam hati. Itu makanya itu yang terpenting. Bukan berarti orang yang zuhud pakaiannya jelek, copak-camping, kotor, bau, tidak rapi. Ya. Bukan seperti itu orang yang zuhud. Ya. Bahkan innallah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu elok, cantik, bagus. Dia menyukai sesuatu yang cantik, elok, bagus pula. Ya, bukan berarti harus aku ni zuhud, aku tidak cinta kepada dunia, aku di masjid lah baju kola, tak usah baju banyak-banyak. Untuk apa baju banyak-banyak? Untuk apa baju bagus-bagus, ya, tidak ada nilainya di mata Allah. Yang penting hati kita. Bukan seperti itu, ya. Banyak, ya, banyak di kalangan daripada contoh-contoh kita, pendahulu kita, apa yang mana mereka derajat di sisi Allah tinggi. Baikpun itu keilmuannya, baikpun itu kesolehannya, tetapi tetap dunia ada bersama mereka. Bahkan dunia menghambakan diri kepada mereka. Kalau bahasa guru-guru kita dulu, kalau kita ngejar akhirat, dunia ngikut. Cuman kalau kita ngejar dunia, akhirat lari. Nah, itu bahasa guru-guru kita dulu. Jadi tidak ada yang namanya sengsara bagi siapa yang bersungguh-sungguh menggapai ilmunya Allah, menggapai ya kebahagiaan di sisi Allah. Ya, itu tidak bakal sia-sia. Gimana itu? Ya, dengan kita belajar ilmu agamanya, dengan bersungguh-sungguh mendalaminya, terus setelah kita mendalaminya, kita kembangkan, kita dakwahkan. Itulah sudah janji Allah, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. In tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, menolong Allah artinya kau jalankan syariatnya, kau dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kau tegakkan kebenaran, kau merantaskan kemungkaran, dan surkum, Allah akan nolong kalian dari segi apapun.
Dari segi rizki Allah tolong, dari segi masalah Allah kasih solusi, dari kesulitan apapun Allah tolong. Ya, Allah tolong. Ya, jangan takut. Kalau kau sidik benar-benar bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agamanya Allah dimanapun kalian, ya, pasti diguna orang, ya, pasti dipakai. Dimanapun kalian berpijak, dimanapun kalian bertempat, dipakai, digunakan orang, ya, rezeki mudah. Cuman kalau misalnya ya, ahli dalam bidang ilmu dunia saja, seperti fisika, ya, ilmu-ilmu yang bukan berkaitan dengan ilmu syariat, ilmu agama, hanya beberapa tempat saja dan hanya beberapa lembaga saja. Oh, misalnya ini sarjana apa? Sarjana IPA misalnya, balik ke dusun, balik ke kampung, masyarakat butuh bimbingan dalam moral, masyarakat butuh bimbingan dalam menegakkan program-program yang berbau mendidik moral dari segi mungkin mengadakan pengajian, mengadakan rutinan-rutinan yang mengisi kekosongan pemuda-pemudi sekarang, menghindari dari pengaruh-pengaruh jahatnya teknologi zaman sekarang sehingga merusak akal-akal anak-anak zaman sekarang. Nah, bagaimana? Ayo, ya. Kalau orang yang ahli agama itu dia tahu ada ilmu agama, memang kalau ada ilmu itu ya tidak tahu lah, ya. Nah, jadi jangan takut. Nah, jadi ditanya tadi di situ oleh Muhammad bin Hasan, kenapa kau tidak mengarang kitab tentang zuhud? Qala, dia berkata, qad sannaftu kitaban fil huyu'i. Sungguh aku telah mengarang sebuah kitab dalam jual beli. Jadi si Imam Muhammad bin Hasan dia sudah mengarang kitab dalam berjual beli katanya. Maksudnya apa? Dia menjawab seperti demikian. Yakni maksud beliau az-zahidu man yahtarizu 'ani syubhati wal makruhati bit tijarati. Nah, berkaitan di situ katanya. Jadi beliau kenapa mengatakan seperti demikian? Orang nanya kenapa kau tak ngarang kitab tentang zuhud? Tapi cuman beliau menjawab, aku sudah ngarang kitab tentang jual beli. Maksud beliau apa? Az-zahidu mayyahtarizu, orang yang zuhud adalah orang yang menjaga dirinya anis syubhati, dari perkara syubhat. Anis syubhati, dari perkara syubhat. Wal makruhati, dan perkara yang makruh. Bitijarati, dalam berdagang. Ya. Jadi itu berkaitan ya dengan zuhud. Jadi si imam mengarang kitab tentang jual beli supaya tahu gimana jual beli yang benar, ya. Bagaimana jual beli yang jujur, ya. Tidak melakukan kecurangan dan menghindari dari sesuatu yang tidak jelas akan kehalalan dan keharamannya, ya. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada pasarnya kaum muslimin,
Jangan ada yang berjual beli di pasar kami, kata Sayyidina Umar, sehingga dia mengetahui hukum-hukum tentang jual beli. Nah, sampai seperti demikian, ya.